Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Atmoko selagi pengampu dosen jaringan komputer. Perkenalkan, saya Alif Ulul Asmi, NIM G211240056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari jaringan komputer, yaitu membuat topologi jaringan atau membuat skema topologi jaringan. Di sini saya membuat topologi jaringan pada sekolahan SD, yaitu ada ruangan guru, ada ruang kelas 1, ada ruang kelas 2, ada ruang kelas 3, ada ruang kelas 4, ada ruang kelas 5, ada ruang kelas 6, ada perpustakaan dan ada lab komputer. Di sini saya menggunakan wireless router pada setiap ruangannya untuk agar bisa terkoneksi dengan internet, agar perangkat yang ada di dalam ruangan tersebut itu bisa terkonek pada internet melalui wireless router ini. Dan dan settingan jaringan yang saya gunakan ini adalah full DHCP. Nah, pada settingan full DHCP ini saya akan jelaskan bagaimana detailnya. Pertama-tama, saya menambahkan server PT ini. Kemudian saya konfigurasi sedemikian rupa. Saya beri IP statis 192.168.0.1 dan saya berikan IP kepada fast Ethernet ini 192.168.0.1. Kemudian di bagian service saya juga mengenable pada HTTP ini dan saya berikan nama server SD. Kemudian pada DHCP client saya beri default gateway 192.168.0.1 dan DNS server 192.168.0.1. Dan IP client itu dimulai dari IP 192.168.0.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan di sini saya memberikan maksimal user atau klien itu tersambung yaitu 254 klien. Kemudian pada DNS saya juga setting di sini dengan nama server sd.com dengan address 192.168.0.1. Kemudian kita cek pada web browser untuk DNS-nya tadi. Kita masukkan IP-nya dulu, coba 192.168.0.1. Sudah bisa. Kita coba kembali. Saya salah. Kemudian saya coba kembali. Masukkan nama server DNS tadi, yaitu server sd.com. Kita enter, udah masuk. Berarti settingan yang ada di sini itu sudah benar semua. Kemudian saya berikan switch untuk klien yang ada di lab komputer ini, yaitu 10 komputer. Dan di komputer ini saya beri settingan IP itu DHCP semua. Jadi ini IP-nya itu 192.168.0.2 ini itu langsung diberikan dari server PT ini. Nah, default gateway-nya itu juga mengikuti server ini. DNS servernya juga pun ikut server ini. Kita coba cek untuk mengakses server ini seperti tadi ya. Kita tunggu dulu sebentar.
Kita masukkan server sd.com. Kita enter, udah masuk, berarti semua normal. Di sini saya cek satu-satu itu pakai settingan DHCP semua. Dan IP-nya pun sudah urut. Saya settingin tadi dari awal, karena kalau video ini dibuat dari awal itu lama sekali nanti videonya. IP address-nya 05, ini 06, ini 07, ini 08, ini 09, ini 010, dan ini 011. Kemudian saya hubungkan switch ini ke switch ini. Tujuannya saya ingin agar wireless router ini terhubung dengan rapi. Berikut settingannya. Wireless router ini saya setting menjadi access point dengan settingan dengan konfigurasi sedemikian rupa yang sudah saya buat. Pada settingan internet ini saya gunakan settingan DHCP, yaitu meneruskan IP dari PC yang ada di lab komputer tadi, yaitu dengan IP 192.168.0.12. Kemudian untuk LAN ini itu adalah ketika ada device atau end device itu tersambung dengan router ini, nanti akan diberikan IP gateway 192.168.1.1. Kemudian pada settingan wirelessnya saya gunakan nama SSID WiFi Lab Komputer dan tidak saya password, karena untuk mempercepat tugas ini agar selesai. Kemudian IP klien itu dimulai dari IP 192.168.1.100 dan saya berikan maksimal kliennya itu 50 buah. Udah sih, seperti itu saja. Dan di sini saya sambungkan satu laptop. Kita cek konfigurasi IP-nya. Kita lihat IP-nya di sini adalah 192.168.1.102 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.1.1 mengikuti routernya ini tadi ya. Dan DNS servernya 192.168.0.1 mengikuti servernya ini. Jadi ketika kita membuka web browser dari server PT ini yang sudah kita buka sebelumnya, itu juga bisa di laptop ini. Kita coba ketik server sd.com, kita enter. Nah, sudah bisa seperti itu. Kemudian pada ruangan guru ini juga sama, saya setting router wireless ini itu menjadi, itu konfigurasinya seperti ini. Saya setting DHCP, kemudian mendapatkan IP dari server PT ini. Kemudian ketika ada user yang menyambung ke router tadi, ruang guru ini, nanti akan diberikan IP gateway 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan pada settingan wirelessnya saya gunakan SSID WiFi ruang guru dan tidak ada passwordnya. Kemudian pada PC di ruang guru ini itu juga sama, itu saya berikan settingan IP itu DHCP dengan IP 192.168.2.100 dan subnet mask 255.255.255.0
default gateway-nya 192.168.2.0 dan DNS servernya 192.168.0.1 mengikuti server PT ini. Kemudian pada laptop itu juga sama settingannya seperti ini. Pada konfigurasi kita cek pada bagian wireless, kita cek ini menyambung kepada wifi ruang guru dan passwordnya itu tidak ada. IP konfigurasinya itu DHCP atau otomatis. Dia mendapatkan IP 192.168.2.104 seperti yang sudah saya inginkan tadi, dengan IP gateway itu 192.168.2.1. Kemudian kepada desktop kita coba cek PC wirelessnya. Nah, di sini saya sudah setting untuk semua router wireless ini ya. Nah, di sini ruang guru, ini wifi ruang guru udah ada. Kita konekkan. Caranya seperti itu tadi saya buatnya. Kemudian pada smartphone ini saya setting langsung di sini di wireless 0. Kemudian saya buat SSID-nya tersambung kepada wifi ruang guru. Dengan autentikasi itu saya disablekan tadi karena tidak ada passwordnya. Kemudian smartphone ini bisa terhubung ke router wireless ini. Kemudian pada kelas 1 saya juga buat settingannya seperti router sebelumnya, dengan settingan seperti ini. Bentar, nunggu. Saya konfigurasi seperti ini. Saya buat DHCP agar dia dapat IP dari server PT, yaitu 192.168.0.14 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan default gateway yang didapatkan dari router kelas 1 ini yaitu 192.168.0.1, dan DNS servernya itu sama juga mengarah kepada server PT-nya satu, yaitu 192.168.0.1. Kemudian router ini juga saya setting SSID-nya menjadi WiFi kelas 1. Saya off-kan passwordnya. Dan pada smartphone ini saya gunakan settingan DHCP. Kemudian pada wirelessnya saya langsung sambungkan ke WiFi kelas 1 dengan passwordnya tidak ada atau disable. Terus kita coba cek mengakses server yang ada di PT tadi dengan web browser. Kita masukkan server sd.com, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah bisa ya. Sama juga pada laptop ini, itu settingannya DHCP. Dia langsung mendapatkan IP dari router ini dengan IP 192.168.3.104 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan default gateway yang didapat pada laptop 5 ini yaitu 192.168.3.1. Karena saya setting router ini itu default gateway-nya 192.168.3.1, dan DNS servernya itu sama seperti settingan pada PT server, yaitu 192.168.0.1. Kemudian pada ruangan kelas 3 ini saya berikan wireless router satu lagi agar klien bisa terhubung ke jaringan sekolahan dengan settingan konfigurasi demikian.
saya buat IP konfigurasinya DHCP. Dia mendapatkan IP dari server PT yaitu 192.168.0.15 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan default gateway yang didapatkan router ini yaitu 192.168.0.1. Ini adalah default gateway dari server PT, dan DNS servernya yaitu 192.168.0.1. Ini juga DNS server dari server PT. Kemudian pada laptop ini saya berikan konfigurasi wireless, yaitu menyambung kepada WiFi kelas 2, yaitu ini wireless router yang ini. Kemudian passwordnya itu saya disablekan karena tidak ada passwordnya. Kemudian pada settingan IP ini mendapatkan IP 192.168.4.100 karena saya memberikan default gateway dari wireless router kelas 2 ini yaitu 192.168.4.1. Kita coba cek. Nah, sudah benar. Selanjutnya kita menuju ke ruangan kelas 3. Di sini ada satu router wireless dan 2 smartphone dan 1 laptop. Kita coba cek settingan IP-nya. Di sini router ini saya setting DHCP juga. Jadi dia langsung mendapatkan internet atau IP dari server PT yaitu 192.168.0.16 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan default gateway yang didapatkan dari router kelas 3 ini yang ada pada ruangan kelas 3 ini yaitu 192.168.1.0.1. Ini adalah IP dari server PT, dan DNS server yang didapatkan dari wireless router kelas 3 ini yaitu 192.168.0.1. Kemudian pada bagian wireless saya setting SSID-nya menjadi WiFi kelas 3 dan passwordnya saya disable agar mudah saja untuk masuk ke wireless router kelas 3 ini. Kemudian pada laptop di dalam ruangan kelas 3 ini saya berikan settingan DHCP juga, yaitu saya sambungkan ke SSID WiFi kelas 3, passwordnya disable, IP konfigurasinya DHCP, dan dia mendapatkan IP 192.168.5.104. Karena di wireless router kelas 3 ini saya berikan IP gateway 192.168.5.1. Berikutnya pada smartphone di kelas 3 ini saya juga berikan settingan DHCP. Kemudian saya setting SSID-nya menyambung ke WiFi kelas 3 ini. Kemudian passwordnya saya disable. Kemudian IP konfigurasinya saya beri DHCP, dan dia mendapatkan dari router kelas 3 ini yaitu 192.168.5.103. Kemudian pada wireless router kelas 4 saya beri satu router wireless lagi untuk mengcover bagian ruangan kelas 4 ini. Saya setting router kelas 4 ini menjadi DHCP agar dia mendapatkan IP otomatis dari server PT, dan dia mendapatkan IP 192.168.0.17, dan default gateway dari router kelas 4 ini yaitu 192.168.0.1, dan DNS servernya yaitu 192.168.0.1. Ini adalah DNS server dari server PT. Kemudian pada bagian LAN saya berikan IP gateway 192.168.6.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian pada settingan wireless, konfigurasi wireless, saya beri nama SSID kelas 4,
dan saya tidak beri password. Kemudian pada laptop PT pada ruangan kelas 4 ini saya konfigurasi demikian. Saya setting agar laptop ini terhubung ke SSID WiFi kelas 4. Kemudian autentikasinya saya disable karena tidak ada passwordnya. Kemudian IP konfigurasinya saya beri DHCP dan dia mendapatkan IP dari router kelas 4 ini yaitu 192.168.6.103, yang mana IP gateway dari router kelas 4 ini yaitu 192.168.6.103. Kemudian pada ruangan kelas 5 saya beri lagi wireless router dan saya setting DHCP dan saya berikan IP gateway dan saya berikan IP gateway 192.168.7.1. Dan pada settingan internetnya saya berikan konfigurasi DHCP dan dia mendapatkan IP dari server PT tadi yaitu 192.168.0.19 dan default gateway yang didapatkan dari router pada ruangan kelas 5 ini yaitu 192.168.0.1 dan DNS server yang didapatkan yaitu 192.168.0.1. Kemudian pada bagian wireless saya setting SSID-nya menjadi WiFi kelas 5 dan autentikasinya saya disable. Kemudian di sini ada 3 end device yaitu 2 smartphone dan 1 laptop. Dan laptop ini saya berikan settingan seperti ini. Saya masukkan ke dalam WiFi SSID dengan SSID WiFi yang bernama WiFi kelas 5 dengan autentikasi saya disable dengan IP konfigurasi DHCP, yang mana laptop ini mendapatkan IP otomatis dari wireless ini yaitu 192.168.7.1.100 dengan gateway 192.168.7.1. Kemudian pada smartphone ini saya berikan konfigurasi DHCP juga dengan cara saya sambungkan ke dalam WiFi kelas 5. Kemudian pada authentication saya disable, kemudian pada IP konfigurasi saya berikan DHCP dan dia mendapatkan IP 192.168.7.103 dengan gateway 192.168.7.1. Kemudian pada smartphone PT yang kedua ini saya konfigurasi tersambung kepada router wireless WiFi kelas 5 ini. Kemudian autentikasinya saya disable, kemudian IP konfigurasinya saya berikan DHCP dan dia mendapatkan IP dari router kelas 5 ini dari router yang ada pada ruangan kelas 5 ini yaitu 192.168.7.104, yang mana gateway-nya yaitu 192.168.7.1. Kemudian pada ruangan kelas 6 saya berikan satu wireless router lagi untuk menjangkau area WiFi yang luas agar pengguna bisa mendapatkan sinyal yang kuat pada ruangan kelas 6 ini. Kemudian saya setting wireless router pada kelas 6 ini dengan settingan demikian. Pada settingan internet saya berikan IP konfigurasi DHCP, yang mana ini nanti akan mendapatkan IP dari server PT, yang mana server IP-nya yaitu 192.168.0.20 dengan default gateway 192.168.0.1 dan dengan DNS server 192.168.0.1. Kemudian pada LAN ini saya berikan IP default gateway-nya menjadi 192.168.1. Kemudian pada settingan wireless saya kosongi passwordnya, kemudian saya buat SSID pada WiFi ini menjadi WiFi kelas 6. Kemudian pada ruangan WiFi kelas 6 ini saya simulasikan ada 3
device. Yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah smartphone, yang ketiga adalah smartphone. Pada laptop ini saya berikan settingan DHCP juga dengan saya sambungkan kepada SSID WiFi kelas 6, authentication saya disable, dan IP konfigurasi saya berikan DHCP, dan mendapatkan IP dari router di ruangan kelas 6 ini yaitu 192.168.8.100. Kemudian pada smartphone ini saya juga setting DHCP juga dengan cara menyambungkan SSID ke WiFi kelas 6 ini. Kemudian authentication saya disable, kemudian IP konfigurasi saya buat DHCP. Kemudian pada ruangan perpustakaan ini saya buat juga untuk menambahkan wireless router agar pengguna bisa mendapatkan akses WiFi di dalam ruangan perpustakaan ini. Dan saya setting wireless router ini dengan settingan demikian. Sebentar, kita tunggu. Oke, kita lihat di konfigurasi. Saya setting pada internet ini, pada IP konfigurasi ini, saya buat DHCP agar mendapatkan IP otomatis dari server PT, yaitu 192.168.0.21 dengan default gateway 192.168.0.1 dan dengan DNS server 192.168.0.1. Pada settingan LAN ini saya berikan IP default gateway yaitu 192.168.9.1, dan pada settingan wireless ini saya berikan SSID dengan nama WiFi perpustakaan, dan autentikasinya atau passwordnya saya disable agar pengguna lebih mudah untuk tersambung ke internet. Kemudian pada settingan laptop ini saya berikan settingan DHCP juga. Saya buka dulu. Nah, ini laptop ini terhubung ke WiFi perpustakaan atau wireless router ini ya. Kemudian saya disable autentikasinya atau passwordnya, kemudian dia mendapatkan IP otomatis dari router ini dengan IP 192.168.9.102. Kemudian selanjutnya saya coba memberikan simple PDU ini dari PC1 ini ke dalam PC1 ini, dan di sini statusnya sukses. Kita coba simulasikan. Kita percepat. Nah, ini bisa ya. Selanjutnya berikutnya kita delete saja. Kemudian kita coba memasukkan pesan lagi dari smartphone ini kepada smartphone ini. Kita lihat pada simulasi. Kita coba play. Nah, ini sukses karena pada jaringan di ruangan perpustakaan ini, HP ini dan HP ini itu bisa berkomunikasi karena ini adalah lokal atau dia memiliki satu. Kenapa HP tadi bisa berkomunikasi? Karena HP ini dan HP ini itu berada dalam satu gateway yang sama, yaitu gateway dari wireless router ini. Kemudian kita coba apabila kita ingin mengirimkan pesan dari HP ini kepada laptop ini, kita coba dulu, kita simulasikan. Di sini tertera tadi valid ya. Kita coba dulu cek apakah bisa. Oke, tidak bisa untuk masuk ke dalam router sini saja tidak bisa. Maka
apalagi ketika masuk ke dalam laptop ini. Jelas tidak bisa ya. Itu disebabkan karena device ini itu tidak tersambung ke satu gateway yang sama. Kita coba cek pada laptop ini dan ini HP ini, kita compare. Nah, di sini pada HP itu dia mendapatkan IP default gateway 192.168.9.1 dan default gateway dari laptop yang ada di atas tadi atau ini dia mendapatkan default gateway 192.168.6.1. Maka jelas tidak bisa, atau singkatnya itu kedua device ini itu tidak pada satu jaringan yang lokal. Akan tetapi ketika smartphone ini ingin terhubung ke server ini, itu malah bisa. Karena apa? Karena saya beri tambahan settingan DNS tadi untuk mengakses website. Nah, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.